Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NIM 1510202000079. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan menjawab soal-soal di SBD untuk memenuhi ujian akhir semester 3. Untuk soal yang pertama yaitu fungsi utama dari moral dan hukum. Fungsi utama dari moral dan hukum yaitu untuk pengendalian dan pengaturan pribadi manusia. Jadi, pribadi manusia itu dikendalikan oleh moral dan hukum. Seperti contoh, kita ingin mabuk-mabukan. Kita tahu bahwa mabuk-mabukan itu melanggar hukum. Jadi fungsi utama dari moral dan hukum yaitu mengendalikan dan mengatur kita supaya kita tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut melanggar hukum yang ada. Soal yang kedua, bagaimana wujud moral dan hukum? Wujud moral dan hukum yang pertama yaitu compliance, suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman. Yang kedua yaitu identifikasi. Terjadi kepatuhan terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai sesungguhnya, akan tetapi agar anggota atau kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut tetap terjaga. Yang ketiga, internalization. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan itu mempunyai imbalan. Yang keempat yaitu society interest. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Soal yang ketiga, hubungan moral dan hukum. Hubungan moral dan hukum saling mempengaruhi dan memiliki keterikatan walaupun tidak tertampak dengan jelas. Karena hukum berisikan perintah dan larangan agar manusia tidak melanggar aturan-aturan yang ada, dan moral menuntut manusia untuk bertingkah laku baik. Hukum merupakan wujud perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai moral. Apa artinya jika undang-undang tanpa disertai dengan moralitas? Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Untuk soal yang keempat, bagaimana proses terbentuknya moral dan hukum dalam dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya. Jadi begini, seperti kita membantu sesama untuk mengenalkan kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan sehingga manusia sesama itu dapat memperbaiki diri. Nah, jadi itu sebagai wujud terbentuknya moral dan hukum. Kita membantu memberikan motivasi kepada orang tersebut untuk orang tersebut berbuat lebih baik dan tidak melanggar norma yang ada dan hukum. Jadi manusia tersebut akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.